Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Oke, sebelum menyimak videonya, saya ingin memperkenalkan diri dan juga teman-teman saya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas MD3B yang beranggotakan saya sendiri Mafrudo, ada rekan saya Fauzia, ada Fitra Abdisita Alfariki, dan terakhir ada Hermawan Prasetya. Nah, di dalam video ini kami akan menjelaskan mengenai apa sih itu dakwah kultural. Penasaran? Nah, untuk mengetahuinya lebih lanjut, yuk simak videonya. Jauh membahas itu, kita sedikit membahas tentang apa itu dakwah. Dakwah adalah usaha-usaha menyerukan dan menyampaikan kepada perorangan manusia dan seluruh umat manusia secara konsepsi Islam tentang pandangan dan tujuan hidup manusia di dunia ini, yang meliputi amar ma'ruf nahi mungkar dengan berbagai macam cara dan media yang diperbolehkan oleh Islam, dan membimbing pengamalannya dalam kehidupan bermasyarakat dan berkehidupan bernegara. Dari pengertian tersebut dapat kita pahami apa yang dimaksudkan dengan terkait dakwah kultural. Dakwah kultural sendiri memiliki pengertian sebagai berikut. Didefinisikan sebagai aktivitas dakwah yang menekankan pendekatan Islam kultural. Islam kultural adalah salah satu pendekatan yang berusaha meninjau kembali kaitan doktrin yang formal antara Islam dan politik atau Islam dan negara. Dakwah kultural hadir untuk mengukuhkan kearifan-kearifan lokal yang ada pada suatu pola budaya tertentu dengan cara memisahkannya dari unsur-unsur yang bertentangan dengan nilai-nilai dakwah. Dakwah sendiri tidak menganggap politik sebagai sebagai alat perjuangan dakwah. Dakwah kultural menjelaskan bahwa dakwah itu sejatinya adalah membawa masyarakat agar mengenal kebaikan universal, kebaikan yang diakui oleh semua manusia tanpa mengenal batas ruang dan waktu. Dakwah kultural memiliki peran yang sangat penting dalam kelanjutan misi Islam di bumi ini, suatu peran yang tak diwarisi Islam politik atau struktural yang mengajarkan kekuasaan yang instan. Oleh karena itu, dakwah kultural harus tetap ada hingga akhir zaman. Seperti apa yang dikatakan oleh Ketua PBNU Al-Mukarram Said Akil Siraj, jika dilihat secara historis, dakwah kultural sudah ada sejak zaman Muawiyah yang dipelopori oleh Hasan Basri pada waktu 110 Hijriah, yaitu dengan mendirikan forum kajian yang nantinya melahirkan para ilmuwan dari berbagai disiplin ilmu. Kemudian diteruskan oleh penerusnya para wali songo sampai ke Syekh Hashim Asy'ari, Syekh Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan ulama-ulama yang lainnya. Kemudian dalam peranannya yang dimainkan oleh banyak cendekiawan muslim, dakwah kultural mempunyai dua fungsi utama, yaitu fungsi ke atas dan fungsi ke bawah. Dalam fungsinya, kelapisan atas antara lain adalah tindakan dakwah yang mengartikulasikan aspirasi rakyat, yaitu umat muslim, terhadap kekuasaan. Fungsi ini untuk mengekspresikan aspirasi rakyat yang tidak mampu mereka ekspresikan sendiri, dan karena ketidakmampuan para wakil rakyat untuk mengartikulasikan aspirasi yang ada di rakyat. Fungsi ini berbeda dengan pola dakwah struktural, karena pada fungsi ini lebih menekankan pada tersalurnya aspirasi masyarakat bawah pada kalangan-kalangan penentu kebijakan. Sedangkan pemahaman tentang fungsi dakwah kultural yang bersifat ke bawah adalah
penyelenggaraan dakwah dalam bentuk penerjemahan ide-ide intelektual tingkat atas bagi umat muslim serta rakyat umumnya untuk membawakan transformasi sosial. Dan salah satu hal yang diperlukan untuk menerapkan dakwah dalam budaya lokal yaitu pengenalan dengan baik kebudayaan lokal dan segala seluk-beluk kehidupan masyarakat serta penguasaan sejarah dan imajinasi kreatif. Sebagai contoh, islamisasi di Pulau Jawa yang dilakukan oleh para wali songo yang menyampaikan dakwah dengan salah satu metode yaitu melalui kesenian. Yang berikutnya akan ditampilkan ilustrasi contoh dakwah kultural dengan wayangnya yang dipertunjukkan oleh Ki Dalang Ulin Nuha. Sebelum membahas dakwah kultural dengan wayangnya tersebut, ada sedikit informasi nih tentang Ki Dalang Ulin Nuha. Kalian semua tahu kan apa itu aksi Indosiar? Yaps, benar banget. Aksi adalah Akademi Sahur Indonesia yang merupakan acara realita dan pencarian bakat yang ditayangkan di Indosiar setiap sahur selama bulan Ramadan. Nah, Ki Ulin Nuha sendiri ini merupakan salah satu pendakwah muda yang berasal dari Cilacap yang berhasil mendapatkan juara pertama dalam aksi Indosiar di tahun 2019. Dalam menampilkan dakwahnya, beliau itu memiliki gaya yang khas dan unik, yaitu dengan media wayang, seperti yang ada pada video berikut ini. Nah, di dalam video tersebut menjelaskan ada dua tokoh wayang golek yang bernama Slenteng dan juga Lupit, yang mempunyai hubungan saudara kakak beradik. Jadi, di suatu hari, si Lupit ini memberikan salam kepada Slenteng adiknya. Kemudian dijawablah oleh Slenteng dengan jawaban salam yang lengkap. Ditanya oleh Lupit, kenapa menjawabnya dengan lengkap? Slenteng menjawab, karena salam adalah doa. Yang memberikan salam hukumnya sunnah, dan yang menjawab salam adalah hukumnya wajib. Tetapi, salam menurut Slenteng itu ada 3. Nah, yang pertama itu salam yang wajib dijawab, salamnya seseorang muslim ketika bertemu. Nah, yang kedua, salam yang ketika dijawab itu malah salah, yaitu salamnya imam ketika sholat. Dan yang ketiga, yaitu salam yang dimana kita tidak ingin mendengarnya, yaitu salam ketika kita berziarah kubur. Artinya, kita harus menempatkan apapun itu pada tempat dan juga waktu yang tepat sesuai dengan porsinya. Dari penjelasan yang sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya, dapat disimpulkan bahwa dakwah kultural adalah dakwah yang diaktualisasikan dalam kegiatan tabligh dengan memanfaatkan bentuk-bentuk kegiatan yang tergolong kegiatan kultural, seperti kegiatan kesenian, contohnya seperti wayang golek yang ditunjukkan oleh Ki Dalang Ulin Nuha yang bertujuan agar dakwah yang disampaikan dapat diterima masyarakat. Artinya, kegiatan kultural bisa sebagai metode dalam berdakwah. Oke, jadi sekarang udah pada tahu kan apa itu dakwah kultural? Yaps, benar banget. Dakwah kultural singkatnya atau bisa dikatakan sebagai dakwah dengan cara kesenian atau dengan melalui budaya-budaya yang ada di masyarakat setempat. Oke, kalau kayak gitu terima kasih teman-teman karena sudah menyaksikan. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Saya Mafrudo pamit undur diri. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.